Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Di sini, saya akan membahas tentang penyakit pada lansia. Salah satunya ialah presbikusis. Sebelum kita masuk di pembahasan mengenai materi presbikusis, kita ketahui terlebih dahulu apa itu menua. Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Menurut Siti Bandia 2009. Nah, menurut Budi dan Hadi 1999, presbikusis adalah hilangnya pendengaran terhadap nada murni berfrekuensi tinggi yang merupakan suatu fenomena yang berhubungan dengan lanjut usia. Sedangkan menurut Lucknow 1997, presbikusis adalah penurunan pendengaran normal berkenaan dengan proses menua. Untuk menentukan diagnosis terhadap presbikusis, diperlukan serangkaian wawancara medis mendetail dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Hasil pemeriksaan fisik telinga pasien dengan presbikusis umumnya normal, tidak ada kelainan pada membran timpani. Gangguan ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan tambahan berupa yang pertama tes berbisik. Tes berbisik dilakukan dengan membisikkan beberapa kata sederhana pada jarak satu lengan di belakang penderita. Yang kedua, audiometri nada dasar. Penderita dengan presbikusis akan kesulitan mengidentifikasi nada dasar dalam pemeriksaan ini. Tes Garputala untuk menentukan jenis dan lokasi penyebab rusaknya pendengaran. Selain proses penuaan, penurunan fungsi pendengaran juga bisa dipicu oleh rusaknya gendang telinga, terjadinya infeksi, penumpukan kotoran, gangguan saraf telinga, tumbuhnya tumor, dan kelainan pada tulang telinga. Sekitar setengah dari lansia yang berusia lebih dari 75 tahun diketahui mengalami kelainan ini. Mereka yang berpotensi mengalami presbikusis terutama yang memiliki faktor risiko sebagai berikut. Golongan sosioekonomi rendah, banyak terpapar lingkungan yang berisik, mengkonsumsi obat yang bersifat ototoksik atau berpotensi merusak telinga seperti aminoglosida dan beberapa jenis obat kemoterapi, memiliki kebiasaan merokok, memiliki riwayat darah tinggi, menderita diabetes, dan memiliki gangguan imunitas. Tanda dan gejala dari presbikusis. Gejala presbikusis muncul secara perlahan dan bertahap sehingga seringkali tidak disadari oleh penderitanya, yaitu kesulitan mengartikan kata, penderita dapat mendengar namun tidak dapat memahami arti kata tersebut, berbicara keras, mengeluhkan suara dingin di telinga atau tinnitus dan kesulitan mendengar nada tinggi, sering meminta orang lain untuk mengulang perkataannya, selalu meninggikan volume suara radio atau televisi, dan cenderung menghindari percakapan dengan orang lain. Komplikasi yang mungkin terjadi pada penyakit presbikusis, yaitu kehilangan pendengaran dapat memberikan dampak yang besar terhadap kualitas hidup penderita presbikusis, terutama para lansia. Gangguan pendengaran menyebabkan percakapan sulit dilakukan sehingga penderita cenderung menjadi penyendiri dan merasa depresi. Di samping itu, hilangnya pendengaran juga menyebabkan penurunan kemampuan kognitif seperti kemampuan memahami dan mengingat sesuatu serta memecahkan masalah. Pengobatan presbikusis. Penanganan terhadap penderita dengan presbikusis dapat berbeda-beda. Hal ini tergantung dari berat keluhan dan kondisi individu penderita tersebut. Pengobatan yang dapat diberikan dapat berupa pemberian alat bantu dengar elektronik yang fungsinya memperbesar volume suara, implan koklea terutama bila presbikusis yang dialami cukup berat, pemasangan alat bantu dengar di tulang belakang telinga, penggunaan aplikasi telepon atau tablet yang dibuat untuk membantu berkomunikasi dengan orang lain, lip reading atau speech reading dengan metode khusus yang memungkinkan seorang pasien berkomunikasi dengan melihat gerakan bibir lawan bicaranya. Pencegahan sejak dini untuk menghindari penyakit presbikusis, yaitu menghindari paparan suara yang terlalu keras, tidak memasukkan apapun ke dalam telinga di luar instruksi dokter, segera berobat bila mengalami infeksi pada telinga,
mengubah gaya hidup sehat untuk mencegah hipertensi dan diabetes, dan menghindari kebiasaan merokok.